Halo Football Lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Klub Ligue 1 Nantes dilaporkan menyesal tidak mengontrak penyerang Arsenal, Folarin Balogun dengan status pinjaman musim panas ini. Dilansir Football 365, Nantes menyesal tak memaksimalkan kesempatan itu pada bursa transfer kemarin. Mereka justru meminjam Evan Guesan dari Nice. Kini Nantes harus rela melihat Balogun gacor bersama sang rival Stade Reims. Balogun tercatat sudah mencetak 5 gol dari 6 pertandingan Ligue 1. PSG mendapat kritik keras ketika menggunakan pesawat pribadi meski hanya tandang ke Nantes. Dilansir World Soccer Talk, kritik itu datang dari perusahaan kereta api Prancis. Usai laga tandang di Nantes, para pemain PSG pulang menggunakan pesawat. Padahal Nantes hanya berjarak 384 km dari Paris, Prancis. Pejabat perkereta apian pun menyayangkan keputusan PSG yang lebih memilih mencemari udara daripada menggunakan kereta api sebagai sarana transportasi. Pep Guardiola telah memperingatkan Manchester City bahwa mereka tidak akan memenangkan Liga Champions musim ini jika hanya mengandalkan Erling Haaland. Dilansir Football 365, pelatih asal Spanyol itu berharap Haaland bisa membuat perbedaan saat tim berambisi mengangkat trofi Liga Champions untuk pertama kalinya. Tapi ia juga tetap mewanti-wanti pemain lain untuk tidak bergantung pada satu pemain saja. Mereka harus bekerja sama untuk mencapai target yang diinginkan. Setelah meraih kewarganegaraan Spanyol, Vinicius Junior bertekad untuk menjadi pemain yang lebih penting bagi Real Madrid musim ini. Dilansir Football Espana, setelah mengambil kewarganegaraan Spanyol, Vini bukan lagi pemain non-Uni Eropa bagi Real Madrid. Oleh karena itu, ia ingin mencetak lebih banyak gol dan assist serta memainkan peran kunci dalam tim. Ia juga ingin meraih satu lagi trofi Liga Champions bersama Los Blancos. Meski Everton menuai hasil buruk di awal musim Liga Inggris, belum ada tanda-tanda bahwa Frank Lampard akan dipecat. Dilansir Football 365, Everton kini mencatatkan 4 hasil imbang setelah 2 kekalahan. Dan entah mengapa, manajemen justru kian percaya dengan Lampard. Everton tak berpikir untuk memecatnya, karena mereka yakin bahwa ini adalah salah satu kendala dari sebuah proses. Setelah mengamankan kemenangan 2-0, Atalanta kini tengah memuncaki klasemen sementara Serie A. Dikutip dari Football Italia, sang juru taktik Gian Piero Gasperini pun tampak percaya diri bahwa anak asuhnya bisa konsisten hingga akhir musim. Ia berharap bisa mempertahankan posisi ini selama mungkin. For your information aja, ini adalah kali pertama dalam sejarah Atalanta bisa menduduki puncak klasemen Serie A. Sebelum jendela transfer ditutup, Aston Villa dikabarkan sempat mengajukan tawaran untuk gelandang Atletico Madrid, Geoffrey Kondogbia. Namun Atletico menolak tawaran tersebut. Dilansir Football Espada, Villa menghubungi perwakilan Kondogbia di jam-jam terakhir jendela transfer, tapi kesepakatan tidak tercapai. Hal itu karena Diego Simeone ingin mempertahankan pemain berusia 29 tahun tersebut untuk menjaga kedalaman skuad. Saat LA Galaxy imbang 2-2 dengan Sporting Kansas City, Chicharito mengukir prestasi individu yang luar biasa. Dilansir AS, Chicharito mencetak 2 gol dalam laga tersebut. Dengan tambahan 2 gol tersebut, ia berhasil mencetak 200 gol di level klub. Kini pemain asal Meksiko itu sudah mencetak 201 gol selama berkarir di level klub. Berbekal fasilitas dan teknologi yang mutakhir, Santiago Bernabeu yang baru dikabarkan mampu menghasilkan ratusan juta euro untuk Real Madrid. Dilansir AS, Real Madrid berharap bahwa stadion baru akan berperan dalam menghasilkan lebih dari ratusan juta euro. Real Madrid menargetkan untuk menggelar acara setidaknya 300 hari dalam setahun, termasuk konser musik, pertemuan bisnis, turnamen e-sports, bahkan tenis dan bola basket.
Carlo Ancelotti malah senang ketika beberapa media menganggap Real Madrid sebagai tim yang tidak diunggulkan dalam turnamen Liga Champions musim ini. Dilansir ESPN, Ancelotti menganggap ini sebagai pertanda baik ketika klubnya tidak termasuk di antara favorit untuk memenangkan Liga Champions. Tahun lalu Madrid juga diragukan, tapi mereka justru keluar sebagai juara. Ancelotti menegaskan bahwa yang terjadi musim lalu bisa saja terjadi di musim ini. Liga Champions telah kembali. Berikut hasil pertandingan penyisihan grup tadi malam. Pada laga grup E, AC Milan hanya mampu menahan imbang tim tuan rumah RB Salzburg dengan skor 1-1. Salzburg memimpin lebih dulu berkat gol Noah Okafor di menit ke-28. Namun berhasil disamakan oleh Alexis Saelemaekers di menit ke-40. Skor 1-1 pun bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Beralih ke grup F, Celtic yang bertindak sebagai tuan rumah dibuat kewalahan ketika harus menghadapi sang juara bertahan Real Madrid. Bermain dengan skuad utama, Los Merengues mampu mencetak 3 gol yang masing-masing dicetak oleh Vinicius Junior di menit ke-56, Luka Modric di menit ke-60, dan Eden Hazard di menit ke-77. Tim tuan rumah tak mampu membalas 1 gol pun, alhasil skor 3-0 tersaji di akhir laga. Di pertandingan lain, grup F, Shakhtar Donetsk yang bangkit dari krisis Ukraina beberapa bulan lalu mampu mengalahkan sang tuan rumah RB Leipzig. Donetsk tampil meyakinkan dengan mencetak 4 gol sekaligus. 2 gol dicetak oleh Marian Sweat pada menit ke-16 dan 58, dan 2 gol lain dicetak oleh Mikhailo Mudryk dan Lassina Traore. Sedangkan Leipzig hanya mampu membalas 1 gol melalui Mohamed Simakan pada menit ke-57. Bergeser ke grup G, wakil Inggris Manchester City berhasil mempermalukan wakil Spanyol Sevilla di kandang mereka sendiri. Tak tanggung-tanggung, anak asuh Pep Guardiola mencukur habis Sevilla dengan skor 4-0. Haaland jadi yang paling bersinar dengan mencetak brace di menit ke-20 dan 67. 2 gol lain dicetak oleh Phil Foden di menit ke-58 dan ditutup oleh gol Ruben Dias di penghujung laga. Sedangkan di laga penyisihan grup H, PSG berhasil meredam perlawanan Juventus di Parc des Princes. PSG berhasil menang tipis 2-1 atas tamunya itu. 2 gol PSG diborong oleh bos muda Kylian Mbappe di menit ke-5 dan 22, sedangkan Juventus hanya mampu membalas sebiji gol melalui Weston McKennie di menit ke-53. Setelah mengalami kekalahan yang memalukan atas Dinamo Zagreb pada laga pembuka penyisihan grup E, manajer Chelsea Thomas Tuchel memberi tanggapan kurang sedap dalam konferensi pers pasca pertandingan. Dilansir Sunday World, Tuchel justru menyalahkan para pemainnya lagi. Tuchel merasa pemainnya telah kehilangan fighting spirit setelah kebobolan di menit-menit awal. Ia juga menegaskan bahwa terlalu banyak hal yang perlu dievaluasi setelah pertandingan ini. Di sisi lain, ketika melihat Chelsea kalah dari Dinamo Zagreb, Jules Koundé menyindir klub yang sempat ingin mendatangkannya itu. Dikutip dari cuitan Fabrizio Romano, Koundé kedapatan memposting story di Instagram pribadinya dengan caption, "I almost joined them," disertai dengan hashtag Forza Barca, yang mana itu ditunjukkan untuk Chelsea. Setelah dikabarkan mengidap penyakit tumor testis, Sebastian Haller terpaksa harus menepi dari lapangan hijau untuk waktu yang cukup lama. Namun, dalam laga Borussia Dortmund versus Copenhagen, Haller tetap menyempatkan hadir untuk menonton. Dilansir Talksport, Haller yang datang dengan style rambut barunya itu terlihat senang saat menyaksikan Borussia Dortmund mengalahkan FC Copenhagen di pertandingan pembuka Liga Champions. Itu terbukti dari foto yang ia unggah di Instagram pribadinya. Setelah gabung Marseille dengan status pinjaman, Eric Bailly muncul dengan statement yang cukup mengejutkan. Dilansir ESPN, Bailly mengklaim penyebab ia tidak mendapatkan kesempatan yang adil di Manchester United karena klub tersebut lebih menyukai pemain berkebangsaan Inggris. MU memang selalu menghadirkan persaingan di lini bertahan, tapi Bailly merasa bahwa pemain lokal selalu diprioritaskan. Pertandingan pembuka penyisihan grup Liga Champions semalam jadi panggung bagi 2 pemain muda, yakni Erling Haaland dan Kylian Mbappe yang sama-sama mencetak 2 gol. Dilansir situs resmi UEFA, Haaland dan Mbappe mencetak rekor baru di Liga Champions. Haaland hanya perlu 20 pertandingan untuk mencetak 25 gol Liga Champions, melampaui rekor Ruud van Nistelrooy sebelumnya dengan 30 pertandingan. Sedangkan Mbappe dengan usianya 23 tahun 260 hari, ia jadi pemain termuda yang mencapai 35 gol Liga Champions. Ia melampaui Lionel Messi dan juga Cristiano Ronaldo.
Menurut cuitan Fabrizio Romano, Mauro Icardi selangkah lagi akan merampungkan kepindahan dari PSG ke Galatasaray. Sang pemain akan pindah dengan status pinjaman dan detail-detail tertentu sedang didiskusikan oleh kedua belah pihak. Galatasaray bahkan sudah menjadwalkan tes medis di Turki untuk Icardi. Diego Costa dikabarkan terancam gagal gabung klub Liga Inggris, Wolverhampton. Transfer Costa terhambat karena sang pemain tak mendapatkan izin kerja dari FA. Dilansir BBC, Wolves telah mengajukan banding ke Asosiasi Sepak Bola Inggris setelah gagal mendapatkan izin kerja untuk Diego Costa. Dan sang pemain kini sedang menunggu update dari banding tersebut. Jika banding ditolak, terpaksa Wolves harus mencari striker lain untuk menggantikan Raul Jimenez yang cedera. Adrien Rabiot dikabarkan kesal setelah Juventus mengalami kekalahan dari mantan klubnya, PSG. Ia tak puas dengan performa Juventus, terutama di babak pertama. Dilansir Football Italia, Rabiot merasa timnya memulai laga dengan buruk. Di 20 menit pertama, Juve bermain cukup dalam dan membuat tim menderita karena dibombardir oleh punggawa PSG. Rabiot merasa seharusnya Juve bisa berbuat lebih banyak lagi. Jelang laga pembuka Europa League kontra FC Zurich, manajer Arsenal Mikel Arteta menegaskan timnya akan menurunkan kekuatan penuh di Europa League. Dilansir Mirror, Arteta tak akan mengendurkan kekuatan Arsenal di kompetisi Eropa. Hal itu karena Arteta menargetkan timnya untuk lolos sebagai juara grup dan menjuarai Europa League demi bisa kembali ke Liga Champions musim selanjutnya. Dalam jumpa pers sebelum pertandingan kontra Marseille, pelatih Tottenham Antonio Conte ditanyai soal ambisinya di kompetisi Eropa. Dan ia tampaknya cukup pede dengan skuadnya musim ini. Dilansir Football London, Conte menegaskan bahwa kesuksesan kompetisi Eropa masih sangat penting bagi semua manajer. Dan dia juga sadar tak mudah untuk menjuarai turnamen sekelas Liga Champions. Tapi yang pasti dalam ambisinya ada keinginan untuk sukses di Eropa. Jelang laga kontra Inter Milan, Manuel Neuer menyampaikan kesiapan tim untuk menghadapi Inter di San Siro. Dilansir Football Italia, meski San Siro memiliki atmosfer yang mencekam, ia tetap percaya bahwa Bayern Munchen memiliki kualitas yang cukup untuk mengalahkan Inter. Namun, Neuer sedikit cemas dengan ketajaman lini depan The Bavarian selepas kepergian Robert Lewandowski. Kemenangan Real Madrid atas Celtic harus dibayar mahal karena bomber andalan mereka yakni Karim Benzema harus keluar lebih cepat karena cedera. Dilansir Football Espana, Carlo Ancelotti sedikit cemas dengan kondisi tersebut. Ia mengkonfirmasi bahwa Benzema mungkin bisa absen dalam waktu cukup lama. Namun, Ancelotti masih menunggu hasil tim medis tentang masalah apa yang terjadi pada kaki Benzema. Jelang laga kontra Napoli, Liverpool dihantui dengan tren buruk ketika bermain di Stadio Diego Armando Maradona, markas Napoli. Dilansir AS, ini adalah kali ketiga dalam 5 tahun terakhir Liverpool akan bertemu dengan Napoli di babak penyisihan grup Liga Champions. Dan sejauh ini dalam 2 pertemuan terakhir, The Reds selalu gagal mencatatkan poin atau bahkan gol setiap kali main di kandang Napoli. So, mampukah Liverpool meraih poin penuh di kandang Napoli musim ini? Tulis prediksi kamu di kolom komentar sekarang juga. Dan itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11. Buat kamu yang gak mau ketinggalan berita terupdate dan terbaru seputar dunia sepak bola, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!